Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga Allah melimpahkan ketenangan ke dalam hati, menjernihkan pikiran, dan menghadirkan kesadaran di saat ini. Dalam hidup ini, banyak yang merasa sudah berdoa, sudah berzikir, sudah berusaha mendekat kepada Allah. Namun di saat yang sama, hati tetap gelisah, pikiran terus berisik, dan hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang terus bekerja di dalam diri, namun tidak pernah disadari. Padahal, ada satu kenyataan yang jarang sekali dibahas di mana manusia tidak pernah berhenti berzikir. Bukan hanya ketika tasbih di tangan, bukan hanya ketika lafaz keluar dari bibir, tetapi setiap saat, setiap tarikan napas, setiap lintasan batin yang terus diulang. Inilah yang disebut zikir halus. Zikir yang tidak terdengar, tidak dilafalkan, tidak disadari, namun justru paling menentukan arah hidup. Zikir halus bukan sesuatu yang asing. Ia sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak sebelum seseorang mengenal kata zikir itu sendiri. Setiap keluhan yang terus dipelihara di dalam hati, setiap ketakutan tentang masa depan, setiap rasa kurang, setiap luka lama yang terus diputar ulang dalam batin, semua itu adalah ingat. Dan setiap ingat adalah zikir. Masalahnya bukan pada apakah manusia berzikir atau tidak, tetapi berzikir kepada apa. Banyak yang tidak menyadari bahwa hati bisa sibuk berzikir tentang ketakutan, tentang kekurangan, tentang penyesalan, tentang kemarahan, sementara lisan sibuk menyebut nama Allah. Lisan dan batin berjalan ke arah yang berbeda, dan ketika hidup terasa berat, bukan karena Allah tidak mendengar doa, tetapi karena batin sedang menanam getaran yang lain. Zikir halus bekerja pelan, namun terus-menerus. Ia tidak butuh suara, ia tidak butuh ritual khusus. Ia hidup dari apa yang paling sering hadir di dalam rasa. Jika yang paling sering hadir adalah kegelisahan, maka kegelisahan itulah yang sedang dipelihara. Jika yang paling sering hadir adalah rasa takut kekurangan, maka rasa itulah yang sedang berzikir di dalam hati. Dan tanpa disadari, hidup perlahan menyesuaikan diri dengan getaran itu. Inilah sebabnya ada orang yang terlihat tenang meski hidupnya sederhana. Dan ada pula yang gelisah meski berkecukupan, bukan karena keadaan luar, tetapi karena zikir batin yang terus hidup di dalam diri. Apa yang paling sering diingat, itulah yang paling kuat membentuk realitas. Dalam jalan para sufi, zikir bukan sekadar bacaan, tetapi keadaan hati. Diam yang penuh kesadaran lebih bernilai daripada 1000 lafaz yang diucapkan tanpa hadirnya batin. Karena Allah tidak melihat bunyi, Allah melihat hati. Seringkali, manusia merasa perlu menambah zikir, padahal yang dibutuhkan adalah menyadari zikir yang sudah berlangsung. Bukan menambah lafaz, tetapi melihat dengan jujur apa yang selama ini hidup di dalam batin. Apakah batin sedang mengingat Allah, atau sedang mengingat ketakutan, luka, dan kekurangan? Kesadaran inilah pintu awal perubahan. Bukan dengan melawan pikiran, bukan dengan memaksa diri menjadi positif, tetapi dengan hadir sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi di dalam diri. Karena ketika kesadaran hadir, zikir sejati mulai bekerja dengan sendirinya. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa lebih benar, dan bukan untuk meniadakan zikir lisan. Pembahasan ini adalah undangan halus untuk melihat lebih dalam bahwa hidup seringkali ditentukan oleh zikir yang tidak pernah disadari, yaitu zikir halus. Zikir yang terus mengalir di dalam batin dan diam-diam membentuk arah hidup. Dan dari sinilah perjalanan pembahasan ini akan dimulai. Bagaimana zikir halus bekerja, mengapa ia begitu menentukan, dan bagaimana menyadarinya tanpa memaksa, tanpa melawan, tanpa menyakiti diri sendiri. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah kurangnya doa, bukan pula sedikitnya zikir yang dilafalkan, melainkan tidak disadarinya apa yang terus diingat di dalam batin. Banyak yang merasa jauh dari ketenangan, padahal lisan rajin menyebut nama Allah. Yang sering luput diperhatikan adalah bahwa batin memiliki kebiasaan sendiri, dan kebiasaan itulah yang diam-diam memimpin arah hidup.
Setiap hari batin terus berbicara. Ia mengulang perasaan yang sama, memutar cerita yang sama dan memelihara emosi yang sama. Ada batin yang sibuk mengingat luka lama, ada yang terus mencemaskan masa depan, ada pula yang tak henti merasa kurang. Semua itu berlangsung tanpa suara, tanpa lafaz, namun sangat aktif. Disinilah zikir halus bekerja, jauh lebih sering daripada zikir lisan. Banyak yang mengira zikir hanya terjadi ketika ada niat khusus, waktu khusus dan ritual tertentu. Padahal, selama batin masih mengingat sesuatu secara terus-menerus, zikir sedang berlangsung. Bedanya hanya satu, ingat itu mengarah kepada Allah atau mengarah kepada ketakutan dan ego. Inilah titik yang jarang sekali disadari. Ketika batin terus-menerus mengingat kekurangan, maka rasa cukup sulit hadir. Ketika batin mengulang ketakutan, maka kegelisahan menjadi keadaan normal. Bukan karena Allah tidak memberi, melainkan karena batin sedang memusatkan kesadarannya pada hal lain. Apa yang terus diingat itulah yang menguat. Seringkali seseorang berkata, telah berserah kepada Allah, namun di dalam batinnya masih menyimpan kecemasan yang panjang. Lisan berkata pasrah, tetapi batin masih berusaha mengendalikan segalanya. Ketidaksinkronan inilah yang membuat hidup terasa melelahkan, seolah berjalan namun tidak pernah benar-benar sampai. Masalah ini jarang disadari karena zikir halus tidak terasa seperti aktivitas. Ia terasa seperti keadaan biasa, padahal justru keadaan inilah yang paling berpengaruh. Apa yang dianggap biasa oleh batin, itulah yang menjadi fondasi hidup. Jika kegelisahan dianggap wajar, maka ketenangan terasa asing. Jika rasa takut dianggap normal, maka kepercayaan sulit tumbuh. Dalam banyak kasus, manusia tidak kekurangan iman tetapi terlalu lama tinggal di dalam ingatan yang salah. Ingatan tentang kegagalan, ingatan tentang penolakan, ingatan tentang masa lalu yang belum dilepaskan. Ingatan itu terus hidup, terus berzikir di dalam batin meski tidak pernah disadari sebagai zikir. Allah Maha mendengar, namun bukan hanya suara yang didengar. Allah melihat hati, melihat getaran batin, melihat apa yang terus dijaga dan dipelihara di dalam diri. Ketika batin lebih sering hadir bersama ketakutan daripada bersama kepercayaan, maka hidup akan bergerak mengikuti getaran tersebut. Inilah masalah utama yang jarang disadari. Zikir yang paling menentukan hidup bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling sering. Dan selama zikir halus tidak disadari, manusia akan terus merasa telah melakukan banyak hal, namun hasilnya tidak sejalan dengan harapan. Dari titik inilah, pembahasan perlu dilanjutkan lebih dalam, agar zikir halus tidak lagi berjalan secara liar, tanpa arah, tanpa kesadaran. Karena ketika zikir batin mulai disadari, kehidupan perlahan kembali menemukan keseimbangannya di bawah kehendak Allah. Apa itu zikir halus? Zikir halus adalah ingatan yang hidup sebelum kata lahir. Ia tidak membutuhkan suara, tidak bergantung pada lafaz, dan tidak menunggu waktu tertentu. Zikir ini bekerja di lapisan terdalam batin, tempat rasa lebih dahulu hadir sebelum pikiran mengambil bentuk. Karena itulah zikir halus sering tidak dikenali sebagai zikir, padahal pengaruhnya jauh lebih luas daripada yang disadari. Setiap batin memiliki pusat ingatannya sendiri. Kemana pusat itu diarahkan, kesanalah energi kehidupan mengalir. Ketika pusat ingatan terarah kepada Allah, maka batin menjadi lapang, tenang, dan tidak mudah goyah. Namun ketika pusat ingatan terikat pada ketakutan, luka, atau keinginan yang berlebihan, maka kegelisahan perlahan menjadi rumah yang terasa biasa. Zikir halus tidak muncul sebagai aktivitas spiritual, melainkan sebagai keadaan batin yang terus diulang. Ia hadir sebagai rasa cemas yang menetap, sebagai harapan yang melekat, atau sebagai penyesalan yang tidak selesai. Karena ia begitu halus, banyak yang mengira itu sekadar sifat, karakter atau nasib, padahal itu adalah pola ingatan yang terus dipelihara. Dalam pandangan para sufi, zikir bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh lidah, tetapi sesuatu yang terjaga di dalam kesadaran. Lidah hanya mengikuti apa yang telah hidup di hati.
Ketika hati sibuk mengingat dunia, lisan menjadi kering meski lafaz terus diulang. Sebaliknya ketika hati terhubung kepada Allah, bahkan diam pun memancarkan zikir. Rumi pernah mengisyaratkan makna ini melalui syairnya. Diamlah, sebab di dalam diam itu, Tuhan sedang berbicara. Syair ini bukan ajakan untuk berhenti berzikir, melainkan undangan untuk melihat bahwa ada zikir yang tidak membutuhkan suara. Diam yang penuh kesadaran lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan tanpa kehadiran hati. Zikir halus bekerja seperti arus bawah laut. Ia tidak terlihat di permukaan, tetapi menentukan arah pergerakan yang besar. Lisan bisa berkata apa saja, namun arus batinlah yang menggerakkan langkah, keputusan, dan respon terhadap kehidupan. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa tampak religius, namun tetap merasa hampa karena arus batinnya belum terarah kepada Allah. Seringkali manusia berusaha memperbaiki hidup dengan mengubah keadaan luar, menambah usaha, atau memperbanyak ritual tanpa menyentuh zikir yang paling dasar. Padahal, selama pusat ingatan batin belum bergeser, perubahan luar hanya bersifat sementara. Zikir halus akan selalu menarik hidup kembali ke pola lamanya. Memahami zikir halus bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk membuka pintu kesadaran. Karena ketika zikir batin mulai dikenali, ia tidak lagi bekerja secara otomatis. Kesadaran membuat zikir kembali ke asalnya, kepada Allah, bukan kepada ketakutan dan ego. Dari sinilah perjalanan batin dimulai. Bukan dari menambah lafaz, tetapi dari mengembalikan arah ingatan. Karena apa yang paling sering diingat, itulah yang paling kuat membentuk kehidupan. Lalu bagaimana zikir halus dalam kehidupan sehari-hari? Zikir halus paling mudah dikenali bukan di ruang ibadah, tetapi di tengah aktivitas harian. Ia hadir saat pikiran berjalan sendiri, saat hati bereaksi spontan, dan saat emosi muncul tanpa diminta. Justru di momen-momen inilah zikir batin bekerja paling jujur, karena tidak disaring oleh niat untuk terlihat baik. Ada batin yang setiap pagi bangun dengan rasa berat, bukan karena tubuh lelah, tetapi karena pikiran langsung mengingat kekurangan. Belum memulai hari, namun rasa cemas sudah lebih dulu hadir. Ingatan semacam ini terus berulang, menjadi kebiasaan batin, dan tanpa disadari itulah zikir halus yang sedang dipelihara. Ada pula batin yang sering kembali ke masa lalu. Luka lama diputar ulang, kata-kata yang menyakitkan terus terngiang, dan perasaan tidak diterima hidup kembali seolah kejadian itu baru saja terjadi. Batin seperti ini sedang berzikir kepada kenangan, bukan kepada Allah. Selama ingatan itu terus diberi ruang, luka akan tetap terasa hidup. Dalam urusan rezeki, zikir halus juga bekerja dengan sangat nyata. Ketika batin terus-menerus mengingat ketakutan akan kekurangan, rasa tidak aman menjadi teman setia. Setiap peluang dilihat dengan kecurigaan, setiap pemberian dirasakan kurang. Bukan karena rezeki sempit, tetapi karena batin terus mengingat rasa takut kehilangan. Sebaliknya, ada batin yang terbiasa mengingat kecukupan. Meski hidupnya sederhana, hati terasa cukup sebelum angka dihitung. Bukan karena tidak pernah kekurangan, tetapi karena ingatan batin lebih sering terhubung kepada Allah daripada kepada rasa takut. Zikir halus seperti inilah yang melapangkan langkah meski jalan tidak selalu mudah. Dalam hubungan antar manusia, zikir halus terlihat dari reaksi spontan. Ketika sedikit perlakuan orang lain langsung memicu kemarahan, berarti batin sedang berzikir kepada ego. Ketika penilaian orang lain terus diingat, berarti batin sedang mencari pengakuan. Semua itu bukan kesalahan, tetapi tanda bahwa zikir batin belum disadari. Seringkali manusia merasa hidupnya dikendalikan oleh keadaan luar, padahal yang lebih sering terjadi adalah hidup bergerak mengikuti zikir halus yang telah lama terbentuk. Reaksi yang berulang, emosi yang mudah tersulut, dan pikiran yang terus berputar adalah cermin dari apa yang selama ini diingat di dalam batin. Allah menciptakan hati dengan kemampuan untuk mengingat. Ketika kemampuan ini tidak diarahkan, ia akan berjalan sendiri, memilih objek ingatannya berdasarkan luka, ketakutan, dan kebiasaan lama.
Zikir halus pun terbentuk tanpa sadar, lalu menjadi fondasi kehidupan sehari-hari. Menyadari contoh-contoh ini bukan untuk menilai baik atau buruk, melainkan untuk membuka mata batin. Karena ketika zikir halus mulai terlihat dalam keseharian, kesadaran pun mulai mengambil alih. Dari sinilah perubahan sejati bisa terjadi, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran yang jujur di hadapan Allah. Lalu antara zikir halus dan zikir lisan, mengapa sering tidak sejalan? Zikir lisan adalah apa yang terdengar, sementara zikir halus adalah apa yang hidup. Keduanya tidak selalu berjalan seiring. Inilah kenyataan yang sering tidak disadari. Banyak lisan yang menyebut nama Allah, namun batin sedang sibuk mengingat hal lain. Ketika ketidaksinkronan ini berlangsung lama, kelelahan batin pun muncul tanpa sebab yang jelas. Zikir lisan memiliki waktu awal dan akhir. Ia dilakukan pada momen tertentu dengan niat tertentu. Sebaliknya, zikir halus tidak mengenal jeda. Ia berlangsung siang dan malam, dalam keadaan sadar maupun tidak. Karena sifatnya yang terus-menerus, zikir halus memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap keadaan hidup. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa zikir telah dilakukan, doa telah dipanjatkan, namun ketenangan belum hadir? Bukan karena zikir itu sia-sia, melainkan karena zikir lisan belum bertemu dengan zikir batin. Lisan berbicara tentang kepasrahan, sementara batin masih memeluk ketakutan. Disinilah ketegangan batin tercipta. Zikir lisan ibarat cahaya yang dinyalakan sesaat, sedangkan zikir halus adalah arus listrik yang terus mengalir. Cahaya tidak akan bertahan lama jika arusnya tidak stabil. Begitu pula ketenangan, ia tidak akan menetap jika batin terus bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang diucapkan. Ketika zikir lisan diucapkan tanpa kehadiran batin, ia berubah menjadi kebiasaan mekanis. Bibir bergerak, namun hati tidak ikut melangkah. Dalam keadaan seperti ini, zikir tidak menenangkan, justru terkadang menambah jarak, karena batin merasa tidak jujur terhadap apa yang sedang dirasakan. Sebaliknya, ketika zikir halus mulai terarah kepada Allah, zikir lisan menjadi alami. Lafaz keluar tanpa paksaan, dan keheningan terasa lebih hidup daripada suara. Pada titik ini, zikir bukan lagi upaya, melainkan keadaan. Hati mengingat, dan lisan hanya mengikuti. Allah tidak menilai banyaknya kata, tetapi kehadiran hati. Satu lafaz yang lahir dari batin yang hadir lebih bernilai daripada 1000 lafaz yang diucapkan dalam keadaan lalai. Karena yang sampai kepada Allah bukan bunyi, melainkan getaran kejujuran di dalam diri. Masalah utama bukan pada zikir lisan itu sendiri, tetapi pada ketidaksediaan untuk melihat zikir batin. Selama zikir halus dibiarkan berjalan tanpa kesadaran, zikir lisan akan terus berjuang sendirian. Dan perjuangan yang tidak didukung oleh batin akan selalu terasa berat. Menyatukan zikir lisan dan zikir halus bukan perkara menambah ritual, tetapi mengurangi jarak antara apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan. Ketika jarak itu mengecil, hidup pun perlahan menemukan keseimbangannya kembali di bawah kehendak Allah. Dan bagaimana zikir halus dalam jalan Rumi dan para sufi? Dalam jalan sufi, zikir tidak dipahami sebagai pengulangan kata semata, melainkan sebagai keadaan hadir di hadapan Allah. Para sufi memandang bahwa zikir sejati terjadi ketika hati terjaga, bukan ketika suara terdengar. Karena itu, diam yang penuh kesadaran seringkali lebih bernilai daripada ucapan yang panjang namun lalai. Rumi memandang zikir sebagai gerak batin menuju sumber kehidupan. Baginya, kata hanyalah jembatan, bukan tujuan. Ketika jembatan telah dilewati, kata tidak lagi diperlukan. Inilah sebabnya dalam banyak ajarannya, Rumi lebih sering menunjuk pada rasa, cinta dan keheningan daripada pada lafaz yang diulang tanpa kehadiran. Dalam pandangan Rumi, hati yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak akan mampu mendengar panggilan ilahi. Selama batin masih dipenuhi oleh suara ego, zikir berubah menjadi gema kosong. Namun ketika ego melembut dan kesadaran membuka ruang, zikir muncul sebagai getaran cinta yang sunyi namun kuat. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai zikrul qalb, zikir hati.
Zikir yang tidak memerlukan lidah, karena seluruh keberadaan telah mengingat Allah. Pada tingkat ini, berjalan, bekerja, bahkan diam, semuanya berada dalam bingkai zikir. Bukan karena lafaz terus diulang, tetapi karena hati tidak berpaling. Rumi mengisyaratkan kedalaman ini ketika mengatakan bahwa pencarian Allah bukanlah soal banyaknya langkah, tetapi soal berhentinya pelarian batin. Selama batin terus lari dari keheningan, zikir akan selalu dicari di luar. Namun ketika batin berani diam, zikir justru ditemukan di dalam. Dalam jalan sufi, tujuan zikir bukanlah untuk merasakan sesuatu yang luar biasa, melainkan untuk mengosongkan ruang batin dari selain Allah. Ketika ruang itu bersih, kehadiran ilahi terasa tanpa perlu dipanggil. Zikir tidak lagi dilakukan, tetapi terjadi. Rumi juga mengajarkan bahwa cinta adalah bentuk zikir paling halus. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, dan tidak mencari balasan. Ketika batin dipenuhi cinta seperti ini, zikir berlangsung secara alami. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, karena seluruh hidup telah menjadi ingatan kepada Allah. Para sufi memahami bahwa zikir halus tidak dapat dipaksakan. Ia tumbuh dari kejujuran batin. Setiap upaya untuk berpura-pura hanya akan menguatkan ego. Karena itu, jalan sufi selalu dimulai dari pengenalan diri, dari melihat apa yang benar-benar hidup di dalam hati tanpa penyangkalan. Dalam perspektif ini, zikir halus bukanlah teknik, melainkan buah dari kesadaran. Semakin sadar seseorang terhadap gerak batinnya, semakin mudah hati kembali kepada Allah. Dan ketika hati telah kembali, zikir tidak lagi menjadi beban, melainkan napas kehidupan itu sendiri. Lalu bagaimana menyadari zikir halus dan mengubahnya tanpa memaksa pikiran? Menyadari zikir halus tidak dimulai dari usaha untuk mengubah, melainkan dari keberanian untuk melihat. Selama batin terus diperbaiki dengan paksaan, zikir halus justru semakin menguat. Karena apa yang dilawan seringkali justru bertahan lebih lama. Jalan yang lebih lembut adalah jalan kesadaran. Langkah pertama adalah berhenti sejenak. Bukan berhenti dari aktivitas luar, tetapi berhenti dari pelarian batin. Dalam keheningan singkat, perhatian diarahkan ke dalam, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menyadari keadaan. Apa yang sedang hidup di dalam batin saat ini? Rasa apa yang paling dominan? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan kata, cukup dirasakan. Saat perhatian masuk ke dalam, seringkali muncul rasa tidak nyaman. Inilah tanda bahwa zikir halus mulai terlihat. Selama ini rasa tersebut tertutup oleh kesibukan dan kebisingan. Ketika kesadaran hadir, rasa itu muncul ke permukaan. Pada tahap ini, tidak perlu diubah, tidak perlu ditenangkan, dan tidak perlu diberi label. Kesadaran itu sendiri sudah merupakan zikir. Langkah berikutnya adalah turun ke tubuh. Pikiran bergerak cepat, tetapi tubuh selalu berada di saat ini. Dengan menyadari napas, ketegangan di dada, atau berat di bahu, perhatian perlahan berpindah dari cerita batin ke kenyataan yang sedang berlangsung. Saat tubuh disadari, zikir halus mulai melembut tanpa perlu diperintah. Mengubah zikir halus tidak dilakukan dengan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Upaya semacam ini seringkali hanya memindahkan konflik ke lapisan yang lebih dalam. Yang dibutuhkan bukan kalimat baru, tetapi ruang batin yang lebih luas. Ketika ruang itu hadir, zikir yang lama kehilangan cengkeramannya dengan sendirinya. Pada saat napas dirasakan dengan penuh kesadaran, batin mulai tenang secara alami. Dalam ketenangan ini, nama Allah bisa hadir tanpa dipanggil. Bukan sebagai lafaz yang diulang, tetapi sebagai rasa bersandar. Inilah zikir halus yang lahir dari kehadiran, bukan dari usaha. Jika batin kembali mengembara, tidak perlu ditegur atau disalahkan. Kesadaran cukup kembali ke rasa tubuh dan napas. Setiap kali kembali, zikir halus semakin jernih. Proses ini tidak instan, tetapi lembut dan berlapis. Seperti air yang membersihkan debu, bukan dengan hentakan tetapi dengan aliran. Langkah penting lainnya adalah mengizinkan rasa hadir. Banyak zikir halus yang terbentuk karena rasa ditolak terlalu lama. Ketika rasa diizinkan muncul tanpa dihakimi, ia kehilangan kekuatannya. Zikir yang semula berupa luka, perlahan berubah menjadi penerimaan.
Dan penerimaan adalah pintu kehadiran Allah di dalam batin. Dalam proses ini tidak ada target, tidak ada pencapaian dan tidak ada standar keberhasilan. Setiap momen kesadaran sudah cukup, karena zikir sejati bukan tentang hasil, tetapi tentang kembali. Kembali kepada kehadiran, kembali kepada kejujuran batin, kembali kepada Allah. Ketika zikir halus mulai disadari dan dilembutkan dengan cara ini, perubahan hidup terjadi tanpa dipaksakan. Reaksi menjadi lebih tenang, pikiran tidak lagi berisik, dan langkah terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tidak lagi tenggelam di dalamnya. Inilah jalan mengubah zikir halus tanpa memaksa pikiran. Jalan yang tidak menentang, tidak menghakimi dan tidak mempercepat. Jalan yang mengandalkan kesadaran sebagai penuntun dan Allah sebagai tempat bersandar. Dan pada akhirnya zikir halus bukanlah sesuatu yang baru ditambahkan ke dalam hidup, melainkan sesuatu yang telah lama berjalan tanpa disadari. Ia hadir dalam setiap rasa yang dipelihara, setiap ingatan yang diulang, dan setiap reaksi yang muncul spontan. Selama ini, zikir itulah yang paling banyak membentuk arah hidup, jauh sebelum doa-doa diucapkan dengan lisan. Banyak yang merasa telah mendekat kepada Allah, namun tetap merasakan kegelisahan. Bukan karena zikir kurang, melainkan karena zikir batin belum terarah. Ketika batin lebih sering mengingat ketakutan, luka dan kekurangan, maka itulah yang menguat. Sebaliknya, ketika kesadaran kembali mengingat Allah, hidup perlahan menemukan keseimbangannya. Perubahan tidak dimulai dari memaksa pikiran menjadi baik, positif atau tenang. Perubahan dimulai dari menyadari apa yang sedang hidup di dalam batin. Kesadaran itulah zikir yang sesungguhnya. Ketika kesadaran hadir, zikir yang lama melemah dengan sendirinya, tanpa perlawanan, tanpa kekerasan terhadap diri. Zikir lisan tetap memiliki tempatnya. Namun zikir lisan akan menemukan kekuatannya ketika berjalan seiring dengan zikir halus. Saat hati dan lisan searah, zikir tidak lagi menjadi rutinitas, melainkan keadaan hidup. Pada titik ini, mengingat Allah tidak membutuhkan usaha, karena seluruh keberadaan telah condong kepadanya. Setiap langkah kecil kesadaran adalah kembalinya hati kepada Allah. Setiap momen kejujuran batin adalah zikir. Tidak ada yang perlu ditunggu, tidak ada yang perlu disempurnakan. Kesadaran di saat ini sudah cukup untuk memulai. Sebagai penanda niat batin, silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap merubah zikir," bukan sebagai janji kepada manusia, tetapi sebagai kesaksian kepada diri sendiri di hadapan Allah. Semoga Allah membimbing setiap niat yang tulus, melembutkan hati yang lelah, dan mengarahkan zikir batin kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.